mungkin kita bisa lihat dampaknya dalam konteks global value chain. Tadi sudah disampaikan juga bahwa ada beberapa potensi sanksi yang akan dikenakan oleh China terhadap produk-produk dari Taiwan. Kalau ini kemudian terjadi, dampaknya akan berdampak cukup terasa dari sisi impor Indonesia karena kalau kita lihat profil impor Indonesia, China merupakan salah satu produsen utama atau partner dagang utama dari Indonesia. Kalau kemudian harga-harga produk dari China ini meningkat, ini juga akan dirasakan oleh imported goods yang masuk ke Indonesia. Apalagi kalau kita lihat Taiwan misalnya memiliki spesialisasi tertentu dalam produk-produk global, seperti misalnya microchip dan semikonduktor. Tentu ini kita harapkan tensinya tidak akan berkepanjangan karena kemudian kalau diikuti oleh berbagai macam sanksi ini tentu akan meningkatkan harga-harga produk tertentu yang cukup krusial dalam rantai pasok global. Itu kalau kita lihat dari sisi perdagangan. Dari sisi finansial, memang biasanya dengan adanya peningkatan tensi geopolitik global ini akan diikuti oleh perubahan behavior dari para international investor yang kemudian akan shifting portofolio mereka dari negara-negara berkembang ke safe haven aset. Nah, ini dampaknya ke negara berkembang termasuk Indonesia adalah potensi capital outflow yang akan terjadi. Ini juga tergantung dari seberapa parah tensi geopolitik ini menimbulkan ketidakpastian di level global. Tentu ini masih terlalu dini, tapi kalau ini berlanjut, saya rasa dua channel itu yang akan terasa dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Perlu ada langkah antisipasi nggak yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Memang ini terlalu dini, tetapi kan mungkin saja harus ada, apakah harus ada komunikasi lebih lanjut begitu mungkin antara beberapa negara-negara yang memang berhubungan langsung secara ekonomi begitu ya dengan Indonesia, karena kita tahu China juga cukup besar begitu ya lingkup kerjasamanya dengan Indonesia. Harus perlu ada langkah strategi itu sebelum nanti semakin buruk atau seperti apa, Mas Rifki? Saya kurang familiar dengan konteks diplomasi terkait perekonomian global. Tapi dari sisi ekonomi mungkin yang kita bisa lakukan langkah-langkah preventif adalah kemudian bagaimana Indonesia bisa mencari alternatif impor kalau kemudian produk-produk dari Cina ini kemudian lebih mahal akibat adanya sanksi yang diberikan oleh kepada Taiwan gitu. Jadi kemudian kita perlu diversifikasi pasar agar dampaknya terhadap harga komoditas di domestik melalui impor ini relatif bisa terjaga. Itu kalau dari sisi perdagangan. Dari sisi finansial tentu ini perlu ada langkah dari pemerintah untuk menjaga agar capital outflow yang terjadi dengan ketidakpastian global ini bisa manageable. Memang ketidakpastian global saat ini sedang tinggi-tingginya dari pengetatan suku bunga kebijakan di level global, lalu kemudian adanya berbagai perbedaan dari interest rate differential ini mendorong capital outflow terjadi di Indonesia beberapa waktu belakangan. Bahkan kita sempat melihat depresiasi nilai tukar rupiah mencapai 15.000. Jadi memang langkah-langkah untuk menjaga agar arus modal masuk tetap bisa terjaga atau paling tidak kalaupun keluar tidak terlalu deras ini perlu dilakukan agar nanti tensi geopolitik yang terjadi ini tidak terlalu berdampak terhadap nilai tukar rupiah ke depannya. Tensi yang sekarang saja nih kalau kita bicara mengenai Rusia Ukraina juga belum selesai ya. Ini kalau misalnya kita harus prepare lagi dengan konflik geopolitik yang kedua akan seperti apa ini dampaknya kalau tercermin dengan kondisi inflasi. Inflasi aja sekarang sudah banyak menggerogoti kondisi perekonomian di seluruh dunia. Nah, kalau kita lihat dengan adanya satu konflik lagi apakah ini juga bisa menjadi salah satu resiko global yang cukup besar? Karena kan kalau bicara tarif mungkin saja tarif akan lebih parah gitu kalau tarif barang Amerika Serikat dan China masih juga diterapkan. Pasti resiko inflasinya akan lebih bisa menghantam kondisi perekonomian dunia, Mas Rifki. Betul, jadi dengan adanya disrupsi di rantai pasok global ini pasti memberikan tekanan terhadap inflasi karena kemudian ongkos produksi di seluruh global akan meningkat. Tapi memang seberapa parah tensi geopolitik yang terjadi antara China, Taiwan, dan US berdampak terhadap kenaikan harga di level global, ini masih terlalu dini untuk menyimpulkan. Kita tidak tahu apakah eskalasinya akan berkepanjangan atau tidak. Memang ini kalau kita harapkan tidak berkepanjangan,
berkepanjangan, tapi kalau berkepanjangan tentu akan memberikan tekanan lebih parah terhadap inflasi. Walaupun kondisi inflasi di Indonesia yang sudah di luar target range BI ini relatif masih cukup manageable ketimbang negara-negara lain. Negara lain kita lihat negara-negara maju yang biasanya inflasinya mendekati 0%, kita sudah melihat inflasinya bahkan di US misalnya sudah mencapai 9%. Bahkan di beberapa negara berkembang misalnya sudah double digit inflasinya. Jadi memang Indonesia relatif manageable kalau kita bicara inflasi, walaupun tekanan di level global ini cukup masif. Oke,